Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah sunnahnya masjid itu tidak perlu ada pemisah atau hijab antara laki-laki dan perempuan? Ya, tidak ada riwayat Masjid Nabawi di zaman Rasul dan para sahabat ada pemisah. Banyak riwayat. Salah satunya seorang munafik yang kalau sholat selalu memilih tempat yang paling belakang. Ngapain? Sambil sholat sambil ngelirik-ngelirik belakang karena ada wanita cantik. Ya, namanya munafik. Ketika ada hijab, tidak mungkin ini terjadi. Kemudian bagaimana ketika Rasul dan para sahabat sujud tilawah? Apakah jamaah perempuan bisa ikut sujud tilawah? Nggak mungkin kalau ada hijab. Kan bunyinya sama, Allahu Akbar, dikira ruku, padahal sujud tilawah atau sujud sahwi. Ya, ini kalau ada hijab maka akan terjadi kesalahan demi kesalahan. Apakah benar 3 agama disebut agama langit atau agama samawi? Istilah ini masyhur, tapi tidak ada dari sunnah. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu agama samawi, sama dengan Islam. Bahwa Yahudi diawali oleh wahyu, yaitu ke Nabi Musa, Nasrani wahyu ke Nabi Isa, betul. Tetapi kan sudah dirubah-rubah nggak karuan. Maka dikatakan itu dari langit, ya nggak bisa. Sudah tercampur dari apa yang dari bumi, mungkin lebih banyak. Jelas lebih banyak untuk Yahudi misalnya. Maka sebuah istilah yang tidak syar'i menyebut agama samawi dan agama ardi. Agama samawi ada 3, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, karena memang dari langit dulunya wahyu. Adapun agama ardi betul-betul ciptaan manusia, seperti Buddha, Konghucu, Hindu, dan seterusnya. Ini penjelasan yang salah. Yang benar bahwa agama yang hak dan agama yang batil. Agama yang hak cuma satu, yaitu Islam. Semua Islam agama batil. Di luar Islam agama batil. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Apa istilah yang dibolehkan dan yang dilarang? Tadi ya, ketika campur aduk antara laki-laki dengan laki-laki, maksudnya berdesak-desakan, tentu ini halal. Atau perempuan dengan perempuan, itu halal. Yang haram adalah antara laki-laki dan perempuan, ya seperti antum begini. Di sini ada perempuan, ada perempuan, ada perempuan, ada perempuan, ya haram. Ya tentu harus dipisah. Mungkin belakang atau depan, mungkin kiri atau kanan. Tidak harus dihijab. Ya tentu tidak boleh ya. Nggak ada istilah untuk di Masjidil Haram boleh, tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya cuman sulit. Kalau dulu barangkali bisa dipisahkan waktu, ini waktu tawaf buat ibu-ibu, ini waktu tawaf buat bapak-bapak, karena yang tawaf barangkali cuman puluhan orang, ratusan orang. Nah sekarang kan ribuan, sulit sekali. Ya jatuh darurat, tidak bisa dikatakan
ikhtilat haram kecuali di sekitar Ka'bah. Sekarang kalau kita tawaf pasti campur aduk laki dan perempuan, pasti ya. Apakah menjadi boleh? Ya tetap tidak, kita harus menjaga. Apakah setiap kali membaca terjemahan Al-Quran harus selalu dibimbing oleh seorang yang berilmu? Tidak ya. Jadi begini, apa yang ada di Al-Quran itu dibagi tiga. Satu, yang bisa difahami oleh siapapun ya. Ambil contoh bahasa Indonesia ya. Ada orang baca terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia langsung faham. Mau dia baru saja masuk Islam langsung faham. Apa misalnya? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Ini orang yang baru saja masuk Islam faham maksud ayat ini, bahwa Allah itu betul-betul satu, tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Paham kan? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi. Ini orang yang baru saja masuk Islam faham apa maksudnya ya. Nah, beda dengan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Ini nggak bisa difahami kalau tidak dibimbing oleh orang yang berilmu. Sholat maksudnya sholat apa saja, zakat berapa persen, yang harus dizakati apa saja, kan harus dibimbing. Yang ketiga, tidak bisa difahami kecuali oleh orang Arab, orang yang tahu kaidah bahasa Arab ya seperti fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya akhirnya sujud kepada Adam kecuali iblis. Ini bagi orang yang bukan Arab, bahasa Indonesia misalnya, ada pendapat, ada anggapan bahwa iblis termasuk malaikat. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Coba pakai kaidah bahasa Indonesia, apakah iblis termasuk malaikat? Iya. Orang Arab enggak. Orang Arab istisna itu ada muttasil, ada ghairu muttasil. Perkecualian itu ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Biasa orang Arab mengatakan bapak-bapak datang kecuali anjingnya. Kalau bahasa kita kan aneh, bahasa aneh itu. Bahasa Arab biasa. Karena istisna itu, perkecualian itu ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Satu lagi, ada tafsiran ayat Al-Quran yang tidak bisa difahami oleh siapapun kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Ada alif lam mim, antum tahu alif lam ra maksudnya apa? Nanti Allah akan beritahukan kepada kita apa maksud alif lam mim, apa maksud alif lam ra, Yasin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu